Sejarah tentang tenun sutra sengkang tidak dapat dipisahkan dari peran perempuan Bugis dalam keluarga. Orang tua suku Bugis di zaman dulu menjadikan tenun sutra sebagai salah satu cara dalam mendidik anak perempuan mereka. Nah, salah satu cara untuk mendidik anak-anak perempuan di zaman dulu agar supaya perempuan-perempuan ini bisa menjaga diri, terhindar daripada hal-hal negatif, sehingga lebih banyak dianjurkan atau disuruh oleh orang tuanya untuk tinggal di rumah untuk menenun. Nah, sehingga akhirnya menjadi suatu tradisi dan budaya pada masyarakat Bugis, khususnya di Kabupaten Wajo ini, setiap anak perempuan harus pandai menenun. Dalam bahasa lokal, yaitu Bugis, sutra disebut dengan sabbe. Menengok ke masa yang lalu, aktivitas masyarakat Wajo dalam mengelola sutra sudah dilakukan secara turun-temurun, baik dalam skala industri rumah tangga maupun industri menengah. Proses pembuatan kain sutra membutuhkan waktu yang cukup lama dan melibatkan sedikitnya 15 orang dalam satu kali tahapan pembuatan kain. Sebelum menjadi benang sutra, ada proses yang cukup panjang yang dimulai dari peternakan ulat sutra. Proses ini mulai dari pemeliharaan ulat sutra, proses menjadi kokon, hingga akhirnya menjadi benang sutra yang siap ditenun menjadi sehelai kain. Kita dapat telur dari Verhutani sesuai dengan pesanan. Contoh ini tempat telurnya dan menetas, misalnya penetasan tanggal 1. Ini menetas baru 3 hari makan, dikasih makan dengan daun murbei. Ada memang khusus daun murbei itu. Baru 3 hari makan, baru ada instar pertama. Artinya tidur. Instar pertama itu 2 kali 24 jam. Ulatnya tidur itu tidak makan. Baru setelah instar pertama makan lagi selama 2 hari. Masuk instar 2. Begitu seterusnya sampai instar 4. Ini sudah masuk instar 5. Artinya ini masuk untuk proses pengokonan. Tinggal 3 hari proses pengokonan. Dia akan membungkus dirinya jadi kepompong. Itu seratnya, dia mengeluarkan air liur dari mulutnya. Bikin bundaran untuk membungkus dirinya. Dan bundaran itulah disebut kokon, dan itulah yang menjadi sutra. Dalam proses pembuatan benang sutra menjadi kain sarung sutra, masyarakat pada umumnya masih menggunakan peralatan tenun tradisional, yaitu alat tenun gedogan atau masyarakat Sengkang menyebutnya alat tenun walidah. Ini alat tenunan gedogan, satu setnya. Ini pertama alat gulungan benang, baru ini alat penindis untuk menekan benang bawah, baru ini tali untuk alat pembantu untuk benang bawah. Ini sisir, alat untuk mengatur lusi. Ini juga walidah, alat untuk merapatkan benang pakan. Ini teropong, alat untuk memasukkan benang pakan. Dan ini wakangen, alat untuk gulungan kain. Perkembangan teknologi yang datangnya dari tanah Jawa berpengaruh terhadap proses pembuatan tenun sutra di sekitar tahun 1950 dan membuat sebagian proses pembuatan dengan alat tenun gedogan beralih menjadi alat tenun bukan mesin. Dah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, apa hubungan ulat dengan kain sutra? Dicatat ya. Apa hubungan ulat dengan kain sutra?
Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya.